Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatal puasa. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Artinya kita makan ataupun minum, kita sadar bahwasannya eh, kita sedang mengkonsumsi atau sedang minum. Maka hal ini bisa membatalkan puasa dan kita sadar ketika makan dan minum. Adapun makan dan minum karena lupa ataupun secara tidak disengaja, maka hal ini tidak membatalkan puasa dan tidak perlu mengqadha atau mengganti puasanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man nasya wa huwa shaimun, barang siapa yang lupa sementara dia sedang berpuasa, fa'akala aw syariba, kemudian dia makan atau minum, falyutimma saumahu, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi makan dan minum. Kemudian yang kedua yang bisa membatalkan puasa juga adalah muntah secara sengaja. Artinya dia muntah karena kesengajaan ingin dimuntahkan, ya. Dan pada saat itu dia sadar dia sedang berpuasa dan sengaja untuk mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, bahkan atau dari perutnya. Hal ini berdasarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, man dzara'ahul qai'u, barang siapa yang muntah, wa huwa shaimun, sementara dia sedang berpuasa, falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada qada' bagi dirinya. Wa man istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa yang dia sengaja memuntahkan, maka hendaknya dia mengqadha. Kemudian yang ketiga adalah yang merupakan pembatal puasa, keluar darah haid dan nifas. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah, beliau mengatakan, kana yusibuna dzalik, dahulu kami mengalami haid ini. Fa nu'maru biqada'is shaum, dan kami diperintahkan untuk mengganti puasa. Wala nu'mar biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Artinya ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, ternyata kita berhalangan, maka kita harus mengganti puasanya. Tapi untuk masalah sholat, ketika halangan ini yaitu haid ataupun nifas, maka tidak perlu menggantinya. Kemudian yang berikutnya adalah yang merupakan pembatal puasa, yaitu istimna atau onani, yaitu seseorang mengeluarkan maninya secara sengaja dengan jalan menggunakan tangan ataupun yang lainnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yada'u syahwatahu wa aklahu wa syurbahu min ajli. Itu orang-orang yang berpuasa itu mereka meninggalkan syahwatnya, makanan dan minumannya hanya untukku, kata Allah. Di sini Ibnu Qudamah mengatakan walau istamna biyadihi faqad fa'ala muharraman. Apabila seseorang mengeluarkan maninya secara sengaja dengan tangannya, maka dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yafsudu saumuhu bihi illa ayyunzil. Dan sebenarnya puasanya tidaklah
batal atau tidak rusak kecuali memang keluar maninya. Fa in anzala fasada saumuhu. Adapun ketika saat itu keluar maninya, maka puasanya batal. Li'annahu fi ma'nal qublah fi itharatis syahwah. Karena ini adalah termasuk dalam makna qublah yang timbul dari syahwat. Kemudian yang berikutnya yang merupakan pembatal puasa adalah berniat membatalkan puasa. Hal ini sebagaimana yang Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, minal ma'lum anna as-sauma jami'un bainat niyyah wat tark. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya puasa adalah merupakan gabungan antara niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Fayanwiyal insanu bisaumihi at-taqarruba ilallahi azza wa jal. Maka manusia dia meniatkan puasanya itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitarkil muftirat, dengan cara meninggalkan segala sesuatu yang menjadi pembatal puasa. Wa idza azama ala annahu qata'ahu fi'lan, maka di saat seseorang itu bertekad untuk memutus niatnya itu, fa inna sauma yabtul, maka puasanya menjadi batal. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang berpuasa kok dia ada keinginan yang kuat untuk membatalkan puasanya, sudah sangat berniat untuk membatalkan puasanya, maka di saat itu puasanya menjadi batal. Misalnya dia sedang berpuasa, dia betul-betul berkeinginan untuk membatalkan puasanya dengan cara dia mencari makanan, minuman, tapi ternyata kok di saat itu dia tidak nemu, tapi di saat itu dia sudah memang berniat sekali, maka puasanya tetap batal karena dia sudah bertekad sebenarnya untuk membatalkan puasanya. Kemudian yang berikutnya yang merupakan pembatal puasa adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Di sini para ulama sepakat bahwasanya orang yang keluar dari agama Islam maka puasanya akan batal. Karena salah satu dari syarat sah dari puasa adalah apa? Yaitu Islam. Maka ketika seseorang keluar dari Islam, maka puasanya akan batal. Namun di sini para ulama berbeda pendapat, apakah dia perlu mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama dia murtad atau tidak. Artinya ketika seseorang berpuasa kemudian dia murtad, kemudian dia kembali lagi masuk Islam, nah apakah puasa yang ketika dia saat itu murtad apakah perlu diqadha atau tidak? Nah di sini para ulama berbeda pendapat dan masing-masing pendapat sangatlah kuat. Maka ini menjadi wacana bagi kita bahwasannya hal ini perlu ya kita hormati masing-masing pendapat dari para ulama. Kemudian yang berikutnya yang merupakan pembatal puasa adalah jima, yaitu berhubungan biologis suami dengan istri. Sini jumhur ulama berpendapat bahwasanya jima di siang hari di bulan Ramadan secara sengaja maka puasanya batal dan harus mengqadha serta dikenakan kafarah baik keluar mani atau tidak. Di sini kafarahnya adalah yang pertama membebaskan budak. Nah ini kalau tidak didapati budak maka puasa 2 bulan berturut-turut. Dan apabila ini juga tidak mampu untuk melaksanakannya, maka memberi makan 60 orang miskin.
Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, ketika itu datang seseorang, faqala ya Rasulullah, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, halaktu, aku telah celaka. Qala malaka, maka Nabi mengatakan, apa yang terjadi padamu? Qala waqa'tu alam ra'ati wa ana shaimun. Kemudian dia mengatakan, aku telah terjatuh kepada istriku sementara aku sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah engkau mendapati seorang budak sehingga engkau bisa membebaskannya? Qala la. Dia mengatakan tidak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Maka Nabi mengatakan, apakah engkau mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Dia mengatakan tidak. Faqala fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Maka Nabi mengatakan, apakah engkau mampu untuk memberikan makan 60 orang miskin? Qala la. Dia mengatakan tidak juga. Qala famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak, diam sejenak. Fa bainana nahnu ala dzalika utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun. Ketika kami di saat itu didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu wadah yang berisi kurma. Qala aina sa'il? Kemudian dia mengatakan, mana yang bertanya tadi? Faqala ana. Saya. Qala khudha fatasaddaq bihi. Maka ambillah ini, kamu bersedekah dengan kurma ini. Faqala ar-rajul a'ala afqara minni ya Rasulullah. Kemudian orang ini mengatakan, apakah aku akan memberikan orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada aku, wahai Rasulullah? Dia mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang paling miskin kecuali pada keluargaku. Ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai hatta badat anyabuhu, sampai terlihat gigi taringnya. Tsumma qala, maka Nabi kemudian mengatakan, at'imhu ahlaka. Ya sudah, kalau begitu berilah makan keluargamu dengan kurma ini. Ini menunjukkan bahwa tasannya ada 3 tingkatan ketika seorang melakukan jima di siang hari pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama, membebaskan budak. Kalaupun tidak ada budak atau tidak mampu untuk membebaskannya, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalaupun itu juga tidak mampu, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Kemudian pada kisah ini, bahwasanya di situ ternyata tidak ada orang yang lebih miskin daripada orang itu tadi. Sehingga ya sudahlah, apa yang ada itu akhirnya suruh memberikan kepada keluarganya. Ini beberapa hal tentang pembatal puasa. Mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.